Bakar batu itu tradisi suci, mulia, penuh persaudaraan. Tapi di tangan dalang geopolitik, batu panas dan umbi yang ditumpuk bisa berubah menjadi umpan politik. Begitulah cara kerja Perang Dingin Jilid Kedua. Laporan intelijen dari CIA Rodriguez Intel Network membedahnya dengan sangat telanjang. Polanya tidak berubah sejak dulu. Luar biasa manis di awal, luar biasa tragis di akhir. Lihatlah milisi Kurdi di Timur Tengah. Mereka diberikan senjata canggih dan miliaran dolar oleh Barat untuk jadi ujung tombak. Begitu musuh AS kalah dan peta politik berubah, Barat angkat kaki. Kurdi ditinggal di bantai. Cuma jadi disposable asset, pion habis pakai. Atau lihat Mujahidin Afghanistan tahun 1979. Ketika Uni Soviet menginvasinya, CIA masuk membawa Operation Cyclone. Dana tak terbatas disuplai. Rudal Stinger dikirim. Media Barat memuji mereka sebagai pejuang kebebasan. Begitu Soviet mundur, Afghanistan dibiarkan hancur dalam perang saudara. Saat pejuang lokalnya tak lagi mau disetir, wajah manis berubah total. Bom dijatuhkan, mantan mitra diburu sampai ke gua-gua. Sejarah itu jujur. Sekarang tarik garis seluruhnya ke tahun 2026, ke Benny Wenda, ke isu Papua. Apakah Benny belajar dari sejarah? Benny mengeksploitasi luka sejarah keluarganya tahun 1977 untuk mencari simpati. Dia lari, dapat suaka di Oxford, diberikan kantor diplomatik dan panggung di Parlemen Eropa. Inilah fase manis di awal. Tapi radar intelijen CIA Rodriguez membedah kenyataan pahit. Benny tak punya militer konvensional atau dana mandiri. Mau tidak mau, agendanya diserahkan ke desain blok Barat. Jika Papua benar-benar lepas, apakah Barat akan membiarkan orang lokal berkuasa? Jangan mimpi. Barat akan pasang rezim boneka baru demi mengeruk harta karun di Papua tanpa hambatan regulasi dari Jakarta. Nasib Benny sama seperti pemimpin Kurdi, dibuang atau dieliminasi secara senyap. Disinilah kerja hantu geopolitik yang nyaris tak terlihat. Bagaimana cara mereka memelihara konflik tanpa kirim senjata? Lewat perang hibrida finansial dan bisnis haram. Dari luar, sasaran mereka adalah raksasa filantropi global seperti Open Society Foundation atau OSF milik George Soros. Data transparansi publik mencatat OSF mengelola anggaran hibah global 1,2 miliar dolar per tahun atau sekitar 19,2 triliun rupiah untuk Asia Pasifik. Ada alokasi 26 juta dolar per tahun atau 416 miliar rupiah yang mengalir ke Indonesia lewat jaringan lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat sipil, media, hingga hibah universitas. Misalnya 350.000 dolar ke UGM atau 200.000 dolar ke UI. Tempo lewat PT Info Media Digital menerima total 11,1 miliar rupiah. Di atas kertas judulnya mulia, advokasi hak adat atau pelestarian hutan Papua. Topeng legalitas yang sempurna. Tapi di lapangan, pendanaan itu juga ditopang bisnis gelap. Baru-baru ini Satgas Pamtas Yonif 725 Woroagi menemukan 5.715 batang ganja di 2 lokasi ladang di distrik Kurima, Yahukimo, yang diduga berkaitan dengan OPM sebagai sumber pendanaan aksi kelompok bersenjata. Apresiasi kepada satuan dan prajurit yang berprestasi yang telah melaksanakan patroli dan mendapatkan kurang lebih 5.715 batang ganja di daerah distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Didapatkannya 5.715 batang pohon ganja ini menunjukkan bahwa informasi yang selama ini kita dengar dan fakta di lapangan beberapa waktu yang lalu, OPM dengan sengaja membudidayakan ganja-ganja ini dan memaksa masyarakat untuk menanam ganja di pekarangan rumahnya. Dan ini merupakan kondisi yang sangat bertentangan dengan tujuan dan cita-cita dari seluruh bapak-bapak, mama-mama, cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menciptakan generasi muda yang unggul,
sebagai calon-calon pemimpin masa depan di kemudian hari. Tapi, gimana suara jaringan penerima hibah dan aktivitas HAM ini ketika warga sipil dieksekusi di lapangan atau ketika ladang narkoba dibongkar? Kemana narasi HAM saat tukang ojek, pekerja jalan, hingga aktivis perempuan lokal dibantai OPM hanya karena diduga mata-mata intelijen? Di situ standar gandanya makin telanjang. Kami melihat eskalasi beragam aksi keji OPM saat ini dikarenakan mereka sudah terdesak dan masyarakat sudah tidak lagi mendukung kelompoknya. Ditambah lagi, mulai banyak anggota mereka yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena tidak tahan dengan perilaku biadab dari OPM. Dan kita menyaksikan bahwa tidak hanya warga pendatang yang menjadi korban. Bahkan belum 1 bulan, Kapten Pilot Nicholas F. Gozelin juga menjadi korban oleh kelompok ini. Dan yang terakhir, bahkan sesama mereka, sama-sama masyarakat asli Papua juga menjadi korban. 3 orang masyarakat di Yaukemo ini. Langkah konkret kami untuk melindungi masyarakat yaitu dengan mempertebal kegiatan patroli gabungan antara TNI, Polri, serta Forkopimda dengan dukungan penuh seluruh masyarakat, khususnya di wilayah yang rawan oleh OPM. Liciknya ketika aparat bertindak, mereka teriak pelanggaran HAM dengan laporan bahasa Inggris yang rapi. Tapi saat OPM membantai warga sipil tak bersenjata, mereka mendadak bisu. Nyawa rakyat biasa ternyata bukan komoditas geopolitik mereka. Disinilah taktik kamuflase dimainkan. Demonstrasi murni pasti terlacak BIN dan dibubarkan polisi. Maka digunakanlah zirah hukum acara budaya, ritual bakar batu, aman, berkedok silaturahmi, tapi dana asing mengalir untuk kebutuhan logistik acara. Saat mahasiswa berkumpul dalam suasana emosional kebudayaan, doktrin diselundupkan, spanduk dipasang, narasi benci ditiupkan, otak mahasiswa pelan-pelan dicuci. Agar gerakannya meluas secara nasional, perkawinan isu Papua dan isu sensitif APBN dimainkan. Mahasiswa tidak menyadari ditunggangi. Mereka langsung diarahkan ke narasi radikal, gulingkan Prabowo. Kenapa asing bernafsu menggulingkan pemerintahan sekarang? Pertama, posisi tawar Indonesia sedang sangat keras. Misalnya berhasil merebut 51% saham Freeport, memperketat regulasi hilirisasi nikel, dan menolak tunduk pada tekanan dagang barat. Kedua, jika terjadi chaos, militer akan sibuk menjaga kota besar. Di momen kelengahan itulah Papua dipisahkan. Uranium, emas, gas alam, hingga logam tanah jarang akan langsung dikuasai korporasi barat lewat skema hukum internasional buatan mereka sendiri. Mahasiswa yang turun ke jalanan merasa sedang membela negara dari kebocoran APBN, padahal mereka sedang dijadikan pemukul untuk peruntukan rumahnya sendiri. Selama ini negara juga tak tinggal diam untuk membangun di Papua. Lewat dana otonomi khusus, di hadapan kepala daerah se-Papua di Istana Negara Desember tahun lalu, Prabowo meminta seluruh gubernur dan bupati di Papua bertanggung jawab penuh dalam menggunakan dana otonomi khusus agar tidak lagi dipakai jalan-jalan ke luar negeri. Tapi saya minta benar-benar para gubernur, bupati bertanggung jawab, ya. Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri, ya. Menggunakan dana otsus. Bisa? Kok jawabannya kurang? Bisa? Bisa ya? Jadi sekarang ini rakyatmu itu sudah pinter-pinter, semua punya gadget, ya. Nanti Mendagri, ya, awasi, ya. Jangan bupati terlalu lama ada di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu. Tanggung jawab itu menjadi hal penting bagi Prabowo. Sebab bangsa ini terlalu berharga untuk hancur akibat salah urus atau dirusak skenario asing. Men of our time.